Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Zoom meeting ini, di mana malam hari ini saya akan memberikan sesuatu yang baru. Nah, sebagian kemarin ya, minggu lalu di hari apa itu Senin, Alhamdulillah banyak itu yang mengikuti dan ternyata ada beberapa yang ketinggalan. Nah, malam hari ini saya ulangi karena beberapa yang meminta untuk diberikan tentang apa itu ya bakat atau tes bakat yang baru bahkan bisa menciptakan peluang. Nah, ini makanya saya buat temanya menemukan bakat menciptakan peluang. Nah, peluang apa? Usaha, bisnis dan lain-lainnya itu banyak. Nah, di sini saya ya siapapun yang mau ya ada kesempatan ya kita di sini suatu bisnis yang baru bahkan baru lah grand launchingnya itu sekarang. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semua, ini foundernya, co-foundernya, dan orang-orang yang memang punya kesempatan ya. Ini grand launchingnya di Mekah, Masya Allah. Ya ini jauh nih. Nah ini sekarang sedang berada di Tanah Suci. Nah ini grand launching program atau bisnis ini, maka kami, ya saya termasuk sebagai cabang dari founder bisnis ini, kemudian juga sekarang menjadi konselornya, maka berkesempatan ya berbagi kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin memulai bisnisnya. Alhamdulillah ini yang mau saya bagikan. Oke, tak lupa salam salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita mulai pertemuan kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja saya buka dengan screen. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat. Nah, ini tadi ada lagu di awal ya, kita lanjut. Nah, pada malam hari ini kita akan bagikan ini. Nah, nanti akan ada saya berikan voucher, yaitu senilai 50.000. Nah, ini Bapak Ibu dapat gratis 50.000 ya, asik ya. Nah, nanti saya siap-siap sampai akhir, di akhir akan dapat. Nah, mungkin ada juga yang menonton rekaman video ini, ya boleh nanti hubungi saya kalau mau ya. Oke, baik, kita langsung saja. Oh ya, ada ebook gratis juga di sini, saya berikan nanti di akhir juga ya. Bapak Ibu silakan ikuti terus. Nah, kita akan mulai tentunya perkenalan karena di sini ada yang baru bergabung sepertinya mengenal saya. Ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga yang sudah lama ya. Oke, jadi untuk chat nanti Bapak Ibu silahkan. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat. Nah, untuk chat nanti langsung kepada kami ya, tidak masuk ke layar. Nah, untuk Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ini alhamdulillah saya punya, walaupun mungkin keaktifannya belum maksimal, tapi Bapak Ibu boleh lihat saya aktivitasnya di sini. Di website saya, di misi-misi foto saya. Saya sebagai trainer dan mentor saat ini, ya Bapak Ibu bisa baca lah ya. Nah, ini mungkin sudah sering saya coba sampaikan. Nah, langsung saja biar waktu kita maksimal. Ya tadi kita buka dengan Bismillah, kita selalu berpikir, pikiran terbuka, terlibat aktif, Bapak Ibu ya langsung take action, selalu bahagia sampai akhir. Oke, apa alasan hadir di sini? Nah, saya yakin apapun tujuannya untuk kebaikan. Tapi ini selalu saya bawakan setiap saya memberikan webinar, seminar, karena ini bagian dari bukti nyata diri saya sendiri, Bapak Ibu. Karena dulu saya tidak paham kalau mengikuti sesuatu itu ya tidak diniatkan, tidak dimulai dengan niat. Nah, makanya saya punya seminar sendiri namanya MHSB, Merancang Hidup Sukses dan Berkah. Nah, hidup kita sukses dan berkah. Nah, dengan 3B. B pertama itu berniat. Makanya malam hari ini ya semoga Bapak Ibu yang hadir, saya yakin punya niat yang baik, yang ya semoga dengan benar Pak untuk belajar, menambah ilmu, dan semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa juga bermanfaat buat orang lain. Dan kita sambil berdoa, ya Allah, hari ini kami berkumpul, semoga apapun alasan kami hadir di sini untuk mendapatkan ilmu bermanfaat buat kami dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada malam hari, ya, bagaimana kita bisa menemukan bakat, menciptakan peluang. Nah, waktunya kita menemukan bakat kita, menciptakan peluang bisnis. Nah, banyak cara untuk tes bakat. Bapak Ibu mungkin pernah menonton film atau pernah membaca buku atau mungkin ikut seminar dan lainnya, dan bahkan ada yang sudah melakukan tesnya. Apa itu tes bakat yang ada? Ada dengan tes DNA, ada dengan cek retina, ada dengan psikotes. Nah, ini yang banyak kita gunakan ya dengan psikotes. Ada juga dengan sidik jari, ini juga banyak ya dengan wajah. Nah, ini wajah belum ya.
Nah, terakhir ini yang kita luar biasa dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, ini Bapak Ibu satu hal yang baru, kekinian. Nah, ini lagi dahsyat-dahsyatnya ya. Nah, sebelumnya kita ingin sampaikan bahwa disclaimer di sini bahwa apapun yang kita lakukan ini tujuannya tadi bahwa kita akan menemukan bakat kita. Tapi untuk apa? Kita harus samakan nih frekuensinya ya. Ya, kita bisa memotivasi diri kita. Karena nanti akan ketahuan kayak mana bakat kita itu ternyata dari 5 ada kecerdasan dominan, ternyata saya ini orangnya aktif, atau ternyata saya orangnya kreatif, atau saya ini ternyata humanis. Nah, itu jadikan motivasi agar kita bisa mengasah kelebihan-kelebihan kita dan juga bisa perbaiki kekurangan dari apa yang kita hasilkan dari tes bakat ini. Karena setiap orang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Apakah kekurangan itu bisa ditingkatkan? Bisa. Kelebihan bisa berkurang? Bisa. Maka itu yang kita jaga. Dengan adanya kita tes bakat ini, kita jadi menyadari kalau selama ini kita masih bingung, saya ini kok seperti ini. Dengan tes bakat akhirnya, oh benar juga. Makanya kemarin saya kenapa saya bisa ya ketika ada sesuatu hal yang diberikan saya muncul aja idenya. Oh ternyata saya itu memang orang kreatifnya. Jadi dia saya semangat, termotivasi. Nah, karena dia tahu kelebihan dia di kreatif, maka dia akan berusaha tuh mengkreat ide-ide baru yang masuk, dia buat jadi sesuatu yang baru. Nah, itu hal-hal yang untuk memotivasi kita, asah kelebihan, perbaiki kekurangan ya. Ini tujuannya. Jadi kita bukan untuk wah ini percaya sama apa enggak. Kita betul-betul untuk mengetahui diri kita sendiri, potensi diri kita. Nah, kemudian kalau sudah dapat, mau kita fokuskan yang mana dulu nih? Nah, kita akan lebih mantap karena tahu nih, oh saya ternyata dominannya. Nah, karena kalau dominannya sudah tinggi, sudah kuat, maka kita maksimalkan, kita fokuskan, insya Allah terwujud dengan mudahnya apa yang kita inginkan. Nah, tentunya sesuatu yang sudah kita coba riset juga. Nah, kemudian buat label positif. Karena selama ini banyak juga ya kita, mungkin orang tua, jangan sampai membuat label negatif ya kepada anak, kepada diri sendiri. Itu berbahaya, Bapak Ibu. Label itu maksudnya mengecap anak kita, kalau anak kita nggak bisa menghitung aja misalnya. Kita bilanglah anak kita BODOH misalnya. Itu kan nggak boleh label-label seperti itu yang negatif, tapi positif. Oh, anak saya rajin belajar. Walaupun ternyata masih belum bisa menghitung. Tapi, oh ini memang anak rajin, anak yang rajin, si rajin. Nah, si rajin, si pintar. Jangan yang negatif ya. Itu maksudnya, buat label positif. Nah, kemudian dengan adanya kita, oh saya bakatnya ini ya. Nah, Bapak Ibu kan kalau kita sesama yang orang punya bakat yang bagus, itu kalau berkumpul itu juga dahsyat hasilnya kan. Nah, itu juga bisa membangun komunitas juga. Kemudian juga ketika kita mengetahui nanti bakat kita ini, wah akhirnya bahwa muncullah yang istilahnya BEJ. Bapak Ibu tahu BEJ? Nah, ini ya, blame, excuse, dan justified. Nah, ini kan singkatan ya. Blame itu apa? Orang yang sering menyalah-nyalahkan. Kalau excuse, orang sering mencari alasan. Beralasan ada ini, ya, macam-macam ya alasannya. Justify itu pembenaran ya. Wah, saya ini ya kan memang orang nggak mampu. Buat saya gini ya. Kasihan kan. Akhirnya yang kena orang tua dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau lebih lengkap kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah sharingkan ini. Kemudian yang terakhir juga disclaimer-nya jangan sampai pula wah ini kok pinter-pinter apakah ini ramalan pakai kodam dan lain-lainnya. Ini ada nih ya pakai macam-macam. Nah, kita ramalan kita sudah melakukan riset. Jadi metode yang sudah ada dan teruji. Ini yang kita berikan. Nah, inilah disclaimer di awal supaya kita sama-sama pahami. Nah, Bapak Ibu, banyak sebenarnya untuk mengetahui bakat kita itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan riset-risetnya yang luar biasa. Ada contoh dari luar nih dengan basic fungsinya ada sensing, thinking, intuiting, dan feeling. Nah, ini biasanya apa ini? Nah, orang biasanya mikir ini oh ada dengan tes dicari itu. Nah, itu beda ya. Mirip nih contohnya yang terakhir. Nah, nih orang kita di Indonesia. Nah, hampir sama yang ujung sama yang ini ya. Nah, ini mereka punya bagaimana untuk mengetes kecerdasan manusia. Nah, bagaimana kita sekarang dengan kecanggihan teknologi, ya alhamdulillah itu jauh lebih memudahkan. Jadi kembali kepada kita. Nah, kemudian untuk tadi mempengates bakat kita, sebenarnya faktornya banyak, Bapak Ibu. Ya, faktor itu bisa saja yang membuat merubah bakat kita itu yang tadinya memang orangnya kreatif tiba-tiba kok jadi tidak. Kemudian orang yang tadinya punya semangat aktifnya, apa usahanya kerjanya itu tinggi, kok sekarang jadi toyo. Nah, itu faktor-faktornya
kalau dari awal kita bisa lihat dia dari mana yang mempengaruhi itu. Karena karakter seseorang mempengaruhi itu bisa dari gen, ya, hereditas atau golongan darah. Ini untuk tes nanti jenis kelamin, pergaulan, otak dominan, IQ, EQ, dan SQ. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi kita ini tentu berbeda ya. Nah, ini kenapa bisa? Ya inilah telah di riset tuh. Darah jenis kelamin ya pasti beda-beda juga ya mempengaruhi pergaulan. Nah, ini pergaulan sebenarnya pergaulan ini yang paling penting juga kalau interaksi dengan orang lain ya. Bahaya nih kalau kita pergaulannya salah. Nah, otak dominan, nah ini yang akan mempengaruhi juga. Nah, ada EQ, EQ dan SQ. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga mengenal nih istilahnya ada teori mendukung, saling membutuhkan. Nah, ada tanah butuh api, logam butuh tanah, dan seterusnya kayu butuh air, api butuh kayu, air butuh logam. Ini yang kita juga pahami bahwa setiap orang itu saling membutuhkan, ya. Kita ada orang tua, ada anak, ada tetangga, sahabat dan lainnya. Nah, mereka-mereka itu kan berbeda-beda, bisa jadi sifatnya, bakatnya itu yang saling mendukung nantinya untuk kebutuhan kita dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, ada yang kita kenal energi, ya. Nah, ada hukum kekekalan energi dari Albert Einstein. Nah, energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, oleh sebab itu, nanti Bapak Ibu dengan adanya tes bakat ASKA kita sebut, di mana nanti Bapak Ibu mengumpulkan energi untuk membuat diri Bapak Ibu bakatnya itu bisa naik dari sisi yang satu sisi dia ada 5, mungkin yang sini Bapak Ibu ingin naikkan atau yang di sini ingin lebih tinggi lagi, nah energinya itu harus ada. Nah ini yang kita akan coba buat ya. Nah apa itu tadi ASKA? ASKA itu singkatan dari 5 kecerdasan dominan yang ada pada diri manusia. Nah apa saja? Yaitu ada aktif, ada spesialis, ada kreatif, ada humanis, dan juga ada adaptif. Nah insya Allah kalau kita sudah betul-betul dengan menggunakan kecerdasan dominan kita akan sukses dengan kembali kepada fitrah, dengan kekuatan kita. Nah, ini ada beberapa diagram energi ASKA, di mana diagram energi ASKA ini yang menunjukkan nanti Bapak Ibu berada di bakatnya kategori atau tipe yang mana. Ada A, S, K, H, dan A. Nah, jadi itu singkatan. Nah, energi ini nanti akan kita kupas lebih. Nah, ASKA ini insya Allah bisa potensi bakat dan potensi Bapak Ibu ya. Bagaimana secara alami ilmiah itu bisa dengan mudah, dengan cepat, cukup 1 detik, bahkan itu bisa langsung tahu hasilnya. Dahsyat ya. Nah, ini dia founder dan co-foundernya Bapak H.M. Abdan Dahlan dan Sandi Hartono. Nah, sedikit kita coba mengenal bagaimana tingkat kepedulian kita, ya, berada di level mana. Nah, ini kita mengenal diri kita, Bapak Ibu, bahwa selama ini kita ini tahu nggak kita tuh bakatnya apa? Nggak tahu. Terus mau bagaimana kita dalam hidup ini? Nggak tahu. Makanya kalau orang seperti ini mati levelnya masih keakuan, dia heboh atau sibuk dengan dirinya sendiri, egonya tinggi. Nah, kalau apapun, suka-suka akulah gitu. Nah, suka-suka saya lah. Nah, itu akunya yang dia pedulikan. Dia nggak peduli orang lain. Nah, ini bahaya kalau kita masih sibuk dengan keakuan, tidak peduli dengan orang lain. Lah, biar aja lah hidupku yang penting ini. Nah, padahal kalau kita ingin lebih baik dalam kehidupan kita ini, kita harus sadari kehidupan kita bukan hanya kita saja yang ada aku aja. Ada aku tuh nggak mungkin bisa hidup dengan baik kalau tidak ada orang di sekitarnya. Nah, adanya siapa? Ya, adanya orang tua, adanya adik, adanya kakak, adanya tetangga, dan lainnya. Maka kita lihat nih kepedulian kita. Nah, kalau kita ya tidak peduli bagaimana dengan bakat kita, nggak akan jadi berkembang. Tapi kalau kita peduli dengan orang lain, maka kita masuk kepada level kita. Nah, kita artinya ada orang di sekitar kita, ada orang selain aku, maka kita peduli nih. Nah, kita saling membutuhkan. Nah, bakat ini itu akan saling mendukung. Maka kalau Bapak Ibu nanti di kantor misalnya ada punya perusahaan atau sebagai pengusaha, itu kalau bisa mencari orang 5 bakat ini berkumpul dalam perusahaan Bapak Ibu, masing-masing menepati tempatnya yang pas, maka itu luar biasa. Nah, makanya kita butuh orang-orang di sekitar kita. Makanya level kita harus paham bahwa nggak hanya untuk kita sibuk diri kita sendiri, tapi kita juga peduli dengan orang lain. Karena orang lain itu akan membantu kita. Sukses kita tuh bisa jadi dari orang lain tersebut, makanya kita akan menjadikan tambah lebih mantap lagi
kita, peduli kepada kita juga. Nah, bagaimana lebih mantap lagi, lebih dasar lagi, Bapak Ibu, tingkatkan lagi bahwa tidak hanya kita, tapi ada alam yang di sekitar kita, semesta kita menyebutnya. Kenapa? Karena ya kehidupan kita ini bukan hanya kita nggak tahu nih apa yang sudah membantu kita, yang ternyata ada saja, ya, ya alam sekitar kita ini yang membantu diri kita agar bisa terwujud. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, ya. Yang dasar yaitu kita menyadari hidup kita bahwa selama ini ya bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain sekitar kita, bukan hanya untuk yang apa di sekitar kita ini bukan sekali manusia dan lainnya, tapi ada kesadaran bahwa dan kepedulian bahwa hidup kita ini sebenarnya kita jalani itu untuk apa, bagaimana. Ya tadi kalau kita yang paham, yang kita beragama Islam itu bahwa untuk ibadah, untuk Allah. Nah, kalau kita sudah sampai kepedulian tingkat level tinggi, maka insya Allah akan lebih enak dalam kehidupan ini. Nah, jadi kita ketahui diri kita ini ya akan bagaimana nih bermanfaat untuk orang juga untuk Allah. Nah, ibadah kita tingkatkan lainnya. Nah, inilah yang kami coba sedikit menambahkan dengan adanya kita mengetahui motivasi diri kita tentang bakat kita ini, ya kita sudah coba riset ya 100%. Alhamdulillah. Nah, setelah tes ASKA itu mereka semangat Bapak Ibu. Mereka akan coba mengasah kelebihannya, perbaiki kekurangan. Nah, seperti yang tadi sudah sampaikan, orang akan berusaha untuk menjadikan ini menjadi pedoman acuan agar bisa mendapatkan kehidupan yang berkah, sukses, mulia. Kehidupan yang berkah, ya tadi menggapai ridho Allah. Jadi kita tidak hanya memikirkan dunianya, tapi juga akhiratnya. Sukses, ya sukses tentunya menghasilkan apa yang kita inginkan, ya dari segi keuangan mungkin dan lain-lainnya dapat. Mulia, nah mulia ini kita kepada uh, orang-orang sekitar kita bisa berbagi, bermanfaat untuk orang lain, makanya lengkap. Kita ini hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada. Nah ini kita gunakan dengan adanya mendapatkan tes bakat ini. Jadi ya kalau kita bisa sampai tadi hanya pada Allah, berbuat ibadah, ya, kita bermanfaat untuk banyak orang, khairun nas anfa'uhum itu bagaimana lagi ya dahsyat Bapak Ibu. Tentunya inilah level tinggi Bapak Ibu kalau bisa dapatkan. Nah, kami juga mencoba untuk melihat kalau dalam kehidupan ini kita harus melihat diri kita mengacu kepada panduan atau pedoman hidup kita ya. Saya yang beragama Islam kita coba ambil dari kitab suci Al-Quran di mana dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 84 katakanlah setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Nah, kita sudah diberikan oleh Allah tadi. Nah, dalam tafsir Kemenak itu disebut potensi atau dan kecenderungannya masing-masing, tabiat, watak, itulah bakat. Nah, bagaimana kita diri kita itu makanya sudah ditentukan kan gitu dan keadaannya masing-masing. Nah, kalau kita ini orangnya memang aktif ya coba disesuaikan dengan aktif itu insya Allah akan lebih mudah kita meraih apa yang kita inginkan. Makanya di sini katakan maka Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar. Nah, kita kembali bahwa ini Allah karena Allah dari Allah semuanya. Nah, ini kita kalau level sampai tingkat tinggi inilah dahsyat ya. Nah, kemudian juga dikatakan dalam Al-Quran surah Ar-Rum di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat para tanda bagi orang yang mengetahuinya. Jadi inilah yang dicoba dari Aska meriset, mencoba dari orang-orang yang ada, ya sekian banyak orang, ternyata benar ada tanda-tanda yang ternyata oh orangnya seperti ini, oh orangnya demikian. Nah ini dia. Makanya kita mengambil coba pola ya kemiripan dengan teknologi yang kecanggihan sekarang ini ya teknologi AI atau dikenal juga dengan artificial atau dengan kecerdasan buatan. Nah, inilah kita coba, akhirnya kita kumpulkan, akhirnya bisa dalam 1 detik bisa tahu hasilnya. Nah, inilah kecanggihan teknologi. Ya, alhamdulillah setelah dites tingkat akurasinya tinggi Bapak Ibu. Kita sudah coba lebih dari 3.000 orang dan 99% itu cocok. Ya, 99% cocok. Kemudian 250 orang dengan tes metode lain tadi di awal sudah saya sampaikan ada tes DNA, ada dengan psikotes, ada dengan sidik jari. Nah, ini alhamdulillah juga 250 orang itu ketika kita coba bisa ada kemiripannya hampir di 100%. Nah, ada ya tadi 90% nggak cocok dan lainnya. Intinya alhamdulillah sangat-sangat tinggi. Validitasnya bisa dibilang sampai 95%, ini bisa dikatakan valid. Nah, 95% kan sudah tinggi banget Bapak Ibu ya. Nah, inilah riset dari ilmu yang sudah ada ya. Kita mengenal diri kita ya
Bahwa di Al-Quran tadi dikatakan, akhirnya kita coba kaji dan kita gabungkan dengan kecanggihan teknologi, maka bisa mendapatkan dalam waktu singkat hasilnya. Nah, inilah Bapak Ibu boleh coba nanti tes, itu akan langsung kelihatan. Nah, ini kita akan coba jelaskan sedikit tentang ASKA. ASKA tadi apa? Aktif, spesialis, kreatif, humanis, adaptif. Nah, aktif. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, kalau mau lebih lengkap nanti silakan tonton di video berikutnya. Mungkin ini saya percepat aja karena kita akan langsung hari ini mencoba tes ASKA-nya ya. Potensi bakat alimin tipe aktif. Nah, Bapak Ibu nanti akan ketahuan bahwa tipe aktif itu seperti ini gitu. Nah, nanti akan keluarlah diagram energinya. Nah, aktif itu dia akan terlihat di sini yang mendominasi. Nah, atau kecerdasan dominannya itu kita lihat bahwa aktif itu akan lebih tinggi dibanding yang lain, spesialis, kreatif, humanis, dan adaptif. Nah, apakah ini bisa dinaikkan di potensial dari tipe-tipe ini yang lain bisa ditingkatkan? Bisa. Karena itulah gunanya kita mengetahui tes ASKA bagaimana potensi diri kita, maka kita akan berusaha kita fokus kepada apa yang kita miliki, tapi ada ternyata kita kurang dalam kreatif. Ya, kita coba, bisa di-upgrade, bisa kita tingkatkan, bisa. Tapi ketika Bapak Ibu, kalau seandainya sudah paham bahwa ini ya kita sendiri tadi tidak bisa hanya kita, ada orang-orang sekitar kita, maka kita coba ilmu ini kita ambil kalau kita posisi aktif, berarti kita butuh orang. Kelemahan kita di mana? Kalau Bapak Ibu atau kekurangan kita di mana di sini? Kreatif. Nah, kita aktif. Artinya orang aktif ini dia bekerjanya itu sangat gigih. Tapi ketika dia diminta untuk bagaimana menurut kamu bisa nggak kalau hal ini seperti ini ada nggak ide? Nah dia butuh waktu agak lama dibandingkan orang yang kreatif. Nah seperti itu. Nah orang aktif ini dia betul-betul kerja gigih semangat. Nah ketertarikannya itu pada harta dan kebendaan ya. Itu tipe yang aktif. Kemudian ada spesialis. Spesialis ini kalau kita lihat diagramnya energinya yang tertinggi itu adalah S yaitu spesialis. Nah dia ada kekurangannya di mana? H. Nah, dia spesialis ini sibuk gitu. Bahkan mungkin terikat satu program dia akan menyendiri, akan terus fokus ke sana. Tapi hubungan dengan orang lain humanis kehilangan atau berkurang atau sangat rendah jadinya. Jadi interaksi sama orang jadi tidak banyak karena dia sibuk dengan apa yang digelutinya. Nah, ini orang-orang spesialis. Nah, ada juga orang kalau spesialis itu ketertarikan pada apa? Tahta dan jabatan. Jadi karena dia ingin kalau seandainya yang kerja nih, saya akan jadi direktur. Wah, kalau seandainya di perusahaan pun dia bisa jadi, oh, saya jadi CEO-nya dan sebagainya. Saya menjadi, nah ini tahta dan jabatan yang dikejar ya ketertarikannya. Nah, kreatif Bapak Ibu ada K berarti yang dominannya. Nah, energi tingginya dominannya adalah kreatif. Nah, tapi tadi Bapak Ibu, ketika orang kreatif ini banyak idenya nih. Tapi ketika dia banyak ide ini itu banyak udah dibuat, tapi kok tidak selesai-selesai. Ada ide ini dibuat, oke jalan, tapi nggak selesai. Kenapa? Tadi dia nggak aktif untuk mengerjakannya terus-menerus. Nah, sebenarnya kan kalau kita tadi ketika kita kepedulian sama orang, kalau kita butuh hasil kita itu bagaimana selesai, kita cari orang aktif. Kan tadi saling mengisi dirinya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasanya. Kalau kita sudah paham bakat kita, nah makanya kalau Bapak Ibu mungkin yang di sini ada karyawan atau pimpinan perusahaan atau pimpinan dari tempat dia usahanya, itu tipe-tipe karyawannya harus disesuaikan. Ya, karena Bapak Ibu akan paham orang-orang yang kreatif itu kan harusnya orang yang suka mengeluarkan pemikirannya. Tapi kita paksakan dia kerja itu, waduh, lelah dia Bapak Ibu, stres dia, kasihan. Nah ini orang-orang yang kreatif. Nah kalau ketertarikannya kemana? Mereka sibuk dengan bagaimana suka membaca, mencari ilmu, terus akhirnya menciptakan suatu berkarya. Nah ini orang-orang yang kreatif. Kemudian berikutnya ya tadi ASKA ada K hanya yaitu humanis KH ya. Nah humanis ini Bapak Ibu bisa kita lihat hanya yang tinggi ya. Nah, orang-orang humanis ini dia suka berinteraksi, ya. Dia suka kepada bagaimana agar orang-orang itu bisa menjadi eh, bermanfaat, ya, agar bisa tertarik. Pokoknya menjadi perhatian dia. Pokoknya dia ini senang kalau jadi apa ya? Kalau di depan orang, jumpa orang dia ngomong aja. Nah, kalau orang-orang seperti ini itu ketertarikan kepada kedekatan atau cinta dan relasi. Orang-orang seperti ini kalau
dia trainer, motivator itu sangat menonjol biasanya atau sangat dahsyat ya. Karena setiap orang kan bisa saja jadi trainer, bisa aja ngomong. Nah, cuman suka ngobrol ini beda sama orang yang memang di posisi humanis gitu. Karena kalau Bapak Ibu orangnya spesialis yang fokus kepada satu yang ditanganinya, itu ketika dia ingin bagi apa interaksi sama orang itu jadi kurang. Kenapa? Karena dia sibuk dengan apa yang dikerjainnya. Makanya kalau di sini humanis, kebalikannya, dia nggak bisa fokus pada satu yang tadi sudah dibuatnya. Dia akan senang dengan orang ngobrol, tapi nanti apa yang harusnya dikerjain, dia bisa tinggalkan. Nah, seperti itulah lebih kurangnya. Nah, makanya ada yang harus kita naikkan potensi diri kita itu. Nah, contoh di HS-nya ini kalau di sini. Nah, kemudian yang menarik lagi, ada yang ternyata orang itu kok ini bisa, itu bisa, semua ternyata sama Bapak Ibu. Nah, orang seperti ini bisa aja dia mengerjakan A, dia mengerjakan B. Dia punya ide, bisa dia keluar ide-idenya. Begitu dia belajar baca buku, itu keluar ide-idenya cepat terus gitu. Nah, tapi bisa saja nanti di satu sisi, ah dia ini hmm, ketika potensinya di A-nya yang dikeluarkan, maka A-nya kenceng gitu. Nah, cuman ada yang menarik di sini karena dia apa ya semua dijalaninya bisa, ya akhirnya separuh-separuh gitu selesainya. Tapi orang seperti ini ada kelebihannya. Ya, kalau tadi di H itu hanya ada, tapi dia lebih kepada menolong orang. Itu senang itu, membantu orang, memikirkan orang lain. Nah, itu orang adaptif itu paling senang. Makanya ketertarikannya ada apa? Rasa damai, tenang, bahagia. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 bakat potensi yang ada. Nah, Bapak Ibu berada di mana nih? Ya kan? Nah, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu, Bapak Ibu akan, oh iya, seperti itu rupanya. Nah, makanya jika Bapak Ibu mau, saya berikan nanti voucher ya itu untuk 5 orang. Ya artinya Pak ada khusus nanti ya kita teruskan dulu. Nah, tipe motivasinya kita ada intern, ada extern. Nah, cenderungnya di mana? Karena kita beda juga. Orang yang intern itu kalau dalam hal-hal yang untuk membuat dia termacu nih, terpacu, termotivasi, itu Bapak Ibu jangan sampai terbalik ya. Orang intern ini kalau contoh sama anak atau diri kita sendiri lah, kita ini ingin ya mencapai sesuatu itu targetnya tercapai, tapi kita bilang sama diri kita, tapi agak susah ke diri kita, mungkin ke anak ya. Nah, kalau kamu nanti juara satu, nah, maka kamu Bapak berikan handphone, nah, misalnya. Padahal anaknya intern, jadi sama dia handphone nggak begitu tertarik gitu kalau dia intern. Kenapa? Ya tadi dia akan semakin termotivasi. Nah, kalau kamu juara satu, maka kamu kalau kalau kamu tidak juara satu, maka kamu nanti tidak boleh main handphone atau kamu tidak boleh ini, kamu tidak bisa ini. Diancam ya. Kalau kamu tidak ini, maka kamu akan merasa rugi. Kerugiannya kamu dapatkan ini. Tidak boleh ini atau apa. Jadi betul-betul mereka merasa terancam. Nah, di situ dia akan semakin giat. Nah, ini contoh orang yang untuk memotivasinya dari mana. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Dan ini semua akan terjawab dengan mudahnya. Ini satu program yang saya kasihkan malam hari ini ada Oke, nah mungkin ini berbuatlah sesuai dengan kedudukanmu di Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Nah, sesuai itu dengan kekuatan dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu di mana nih keterampilannya? Aska, apakah aktif, kreatif, spesialis, humanis, atau adaptif. Nah, Bapak Ibu, makanya kita diminta di dalam Quran juga sudah dikatakan bahwa kita berbuat sesuai kedudukan kita, kekuatan kita di mana, kelebihan kita di mana, gitu, keterampilan kita di mana, gitu. Nah, berbuatlah sesuai apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kita ya hasil dari bakat ITS bakat ini ternyata kita tuh kuat di ketemu orang, interaksi. Bapak Ibu, nanti kalau orang yang suka interaksi dipaksakan dia bekerja di posisi internal dalam kantor back office, itu stres Bapak Ibu ya orang yang aktif ya itu sukanya bekerja di layar aktif spesial di layar tapi dipaksa dia untuk humanis kerjaan humanis misalnya jadi interaksi sama orang itu stres dia contohnya gini ya dia sebenarnya orangnya aktif tapi disuruh dia jualan wah itu stres berat karena nggak cocok gitu sama bakatnya nah itu ya nah untuk Aska saja ini mungkin kita lewati ibu boleh baca atau ikuti di yang sebelumnya
Jadi banyak ya ini, nanti Bapak Ibu bisa ikut. Nah, boleh nggak saya dapatkan ini? Boleh dapat semua nanti. Nah ini juga sebagai motivasi kita juga, insya Allah akan ada yang seperti ini ya. Oke, kita lewatin. Nah, kemiripan dengan metode lain tuh ada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah tes DSC, ada tes Rifin, ada MBTI juga dan lainnya. Ini ada MBTI. Nah, golongan darah, personality, nah itu macam-macam. Nah, ASKA itu juga ada ya kemiripan dengan metode lainnya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tanya di Master ASKA. Nah, ini luar biasa salah satu Bapak Ibu kepada anaknya atau siapapun bisa nih. Ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Muhammad Darukutni, kelas 11 DI dari SMA Al-Minhaj Sahabah. Soal yang pertama, apakah kamu baru mengetahui kecerdasan dominanmu? Ya, saya baru mengetahuinya melalui tes ASKA. Tes ASKA mengatakan bahwa saya adalah orang yang humanis. Soal yang kedua, apakah dari hasil tes tersebut kamu merasa bahwa betul itu dirimu atau bukan? Tentu saja itu diri saya, karena tes ASKA mengatakan bahwa saya memiliki sifat yang ramah, mudah akrab, dan gampang memiliki teman. Dan itu tergabung dengan humanis, dan humanis itu adalah saya. Soal yang ketiga, apakah seru mengetahui hasil tersebut? Tentu saja itu seru loh, karena melalui tes ini saya bisa mengetahui diri saya lebih dalam lagi. Soal yang keempat, harapanmu apa dari hasil tes tersebut? Harapan saya, semoga saya bisa melihat diri saya lebih dalam lagi. Dan saya ingin mengembangkan potensi-potensi dari dalam diri saya yang saya miliki. Soal yang terakhir, apa langkah atau tindak lanjutmu selanjutnya? Saya akan mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki dan saya akan menyebarluaskan ilmu ASKA ini, karena ilmu ASKA bukan hanya berguna bagi saya dan kameramen saya. Ilmu ASKA berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu tadi ya, Bapak Ibu, bahwa eh, kalau bisa lah semua memahami tes ASKA ini, itu kan dahsyat ya. Makanya tinggal di kita nih, bagaimana dengan kita? Nah, yuk kita coba ambil kesempatan tes ASKA ini. Nah, Bapak Ibu, berapa harganya? Nah, ini ada yang menjual 200, 150, itu Bapak Ibu, kita bisa menjualnya, kalau Bapak Ibu lihat ya, yang mana tes-tes bakat itu, ada dari 500-an sampai jutaan. Nah, sekarang di sini kita hanya memberikan dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau, yaitu 100.000 saja. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, saya kasih kesempatan voucher ya. Bapak Ibu bisa langsung klik link yang saya kirimkan di chat Zoom. Nah, di chat Zoom ini Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti isi aja dulu, nanti Bapak Ibu 5 orang ya, 5 orang yang mau serius, yang setelah mengisi data ini, maka akan langsung mendapatkan hasil tesnya. Oke, silakan kita langsung, Bapak Ibu, silakan klik. Nah, saya contohkan aja ya, klik di sini, maka Bapak Ibu akan langsung terbuka link seperti ini. Oke, langsung ya, silakan dipraktekkan. Nah, caranya mudah, tinggal isikan nama lengkap, ya, nama lengkap ya, nama lengkap. Boleh yang pakai jabatan silakan kalau bisa. Karena ini akan menjadi sertifikat Bapak Ibu. Ada berbentuk sertifikat nantinya. Nah, nomor WhatsApp yang aktif karena ini akan langsung terkirim ke WA-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggal lahir, bulan tahun. Nah, ini yang juga harus pas. Kenapa? Karena hasil risetnya dari sini juga. Jadi nama, tanggal lahir, pastikan nomor WA, pastikan 3 ini saja. Bapak Ibu nanti setelah diisi langsung klik submit. Oke, yuk silakan. Nanti saya akan cek siapa saja yang sudah aktif, maka saya akan berikan voucher. Ya, voucher 50.000. Ya, kan asik ya, menarik ya. 50.000 Bapak Ibu artinya gratis atau khusus ya saya berikan. Oke, ada yang sudah mengisi, silakan. Silakan di chat bagi yang sudah. Oke, baru berapa orang? Ada yang sudah nih Bapak Ibu? Oke, jadi Bapak Ibu ini silakan diisi langsung. Klik di mana ada di chat Zoom Bapak Ibu ya. Ada yang baru masuk, yang baru masuk. Oke, saya kasih lagi.
Ya, bagi yang baru masuk, silakan klik di chat Zoom ini. Nah, nih, silakan klik. Oke, nanti Bapak Ibu akan terbuka seperti ini, langsung diisikan. Nah, bagi yang sudah diisikan, silakan chat. Ya. Oke, berikutnya, kalau bagi yang sudah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, apa sih yang didapatkan? Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan, saya berikan nih dia. Tes ASKA ini sebenarnya 100.000 ini sudah sangat-sangat murah. Dan ini masih, ya, bukan hanya untuk kita, apa ya, banyak lah gunanya gitu ya. Contohnya nih, donasi riset keilmuan ASKA ini masih terus dikembangkan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu juga menjadi ada community khusus ya. Akan kita lihat nih Bapak Ibu berada di mana nih. Aktif, spesialis, kreatif. Nah, kita bisa join community-nya khusus ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu dengan 100.000, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil penjelasannya, bahkan dalam bentuk sertifikat. Ya, Bapak Ibu dapatkan sertifikatnya, itu gratis. Bapak Ibu langsung ambil, langsung cetak bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan apa lagi? Login user, di mana ada video, sertifikat news, dan lain-lain berita-berita. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan nantinya. Nah, itu hanya dengan 100.000. Klik langsung Bapak Ibu sudah bisa dapatkan datanya. Nah, khusus bagi Bapak Ibu malam hari ini saya berikan voucher 50.000, artinya ada potongan atau diskon ya, karena vouchernya kan 50.000 dikurangi berarti dari 100 kurang 50 berarti sisanya jadi 50. Nah, jadi Bapak Ibu dapat voucher 50.000, yaitu 50.000 ini untuk mengurangi biayanya. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendaftar tadi khusus untuk 5 orang, silakan langsung transfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening ini. Nah, bagi yang sudah, maka Bapak Ibu nanti langsung kelihatan hasilnya. Oh, saya ini ternyata humanis. Oh, saya ini ternyata spesialis. Di mana dapatnya? Langsung ke WhatsApp pribadi Bapak Ibu. Oke, silakan bagi yang sudah transfer langsung di chat. Nah, Alhamdulillah sudah ya. Oke, yang sudah Bapak Ibu langsung di chat, nanti akan saya aktifkan, akan nampak hasilnya. Nah, tadi eh, sore ini juga, dalam hari ini banyak yang coba juga minta ke saya. Nah, salah satu teman saya lama ternyata, udah lama nggak jumpa, ya saya tahu profesinya. Nah, begitu dicek, ternyata apa hasilnya? Benar-benar persis 100% kata dia. Teman saya ini adalah seorang trainer. Trainer yang sudah melalang buana kemana-mana, dan ketika dites, ternyata benar, dia adalah humanis. Humanis adalah orang yang sedang berinteraksi, sedang orang yang berhubungan orang lain, membuat orang lain, bermanfaat orang lain. Nah, dia menjadi trainer, motivator. Nah, itu dia humanis. Ya, ya bukan hanya bisa di trainer ya, humanis ini bisa saja dia tidak tidak trainer, tapi tadi jadi salesman, dia jadi sales dari apa marketing dan lainnya. Dia senang berhubungan dengan orang, itulah dia. Nah, Bapak Ibu silakan siapa yang sudah transfer, ingat ya transfer jangan 150.000 saja. Karena voucher 50.000 sudah saya berikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, ingat ya, ini Bapak Ibu semua bisa dapat, dan oh masih ada yang baru bergabung ya. Nah, baru bergabung Bapak Ibu di sini dia langsung klik ini, Bapak Ibu langsung bisa nanti bisa dapatkan. Bahkan sertifikatnya dapat. Nanti bisa Bapak Ibu kan Bapak Ibu dapatkan juga tadi video, sertifikat, berita-berita news. Nah, penjelasannya langsung dapatkan nanti. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah transfer ada, biar langsung diaktifkan. Dan kita lihat nanti, kalau boleh dibacakan, dibacakan ya. Ada Bapak Ibu siapa yang sudah transfer? Oke, silakan Bapak Ibu ada. Nah, ini saya tunjukkan, nah ini yang sudah transfer ya. Oke, nih saya tunjukkan satu contoh. Ini dia. Oke, nggak kelihatan ya. Saya coba. Nah, nanti Bapak Ibu akan kelihatan seperti ini. Oke, ini saya tunjukkan di sini nggak apa ya. Saya pindahkan. Nah, nih. Nah, seperti ini. Bapak Ibu akan masuk seperti ini. Dapat kelihatan. Nah, ini contoh. Nah, ini humanis ya. Potensi bakat alami tipe humanis, ramah, mudah akrab, empati, good leader. Wah, good leader ya. Santai, moody, suka berkawan, suka ngobrol. Kalau besok transfernya bisa. Wah, besok transfernya eh, oke, udah oke, nggak apa, saya percaya aja. Udah diisi namanya atas nama Bu Marian ya, benar ya? Biar langsung saya bukakan. Oke, sebentar ya, saya coba. Nah, ini contoh ya. Contoh orang yang nah, Bapak Ibu silakan bagi yang sudah atau
mau transfer sekarang atau besok. Ini nggak apa-apa, Bu, saya bukakan aja ya. Yang ada yang sudah daftar mau transfer besok. Daftar dulu, Bu. Kalau nggak daftar nggak kelihatan ya, Bu Mariani. Oke nih, saya kasih. Oke, teng, Ibu silakan buka. Sudah masuk ke handphone Ibu. Tapi transfernya tetap 50.000 ya, jangan 100. Oke, izin Bu ya, saya boleh nggak saya masukkan ke ini, ke apa namanya di layar kita sekarang. Silakan di-share. Atau kalau nggak pun nggak boleh nggak apa. Tapi benar nggak Ibu adalah orang yang senang berinteraksi juga, berbicara sama orang, berhubungan sama orang. Benar nggak Bu? Bu Mariani. Orang yang memang perhatian, suka ngobrol gitu. Ya, ini adalah wujud dari hasil bakat yang alami yang kita coba tes dari hasil dengan Aska ini. Betul, nah jawabannya betul. Bapak Ibu nggak kelihatan ya, tapi alhamdulillah jawabannya betul. Nah, dan juga kalau ada orang yang memang sedang kesusahan atau kayak butuh sesuatu, itu senang tuh membantu donasi dan lain-lainnya. Itu orang-orang humanis. Ya, bisa dibilang ya kalau dia cenderung misalnya apa ya untuk ada korban, wah itu dia cepat itu bergeraknya. Karena dia orang yang senang apa tadi membantu orang lain, empatinya tinggi. Nah, kalau menjadi pimpinan juga itu bagus, itu mengayomi biasanya. Ya mantap ya, Bu, ya. Semoga seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kayak tipenya Ibu, ya ini tipe apa sih sebenarnya? Humanis, humanis eksternal. Tipe ini mereka senang. Tesnya seperti apa? Ibu baru masuk ya. Tesnya tadi langsung ngisi form, Bu. Atau saya klik yang lagi ya. Ini Bu, silakan klik di sini. Nah, klik langsung diisi nama lengkap. Nah, oke, mungkin saya tunjukkan sebentar aja ya, Bu Mariania. Nanti Ibu akan dapat seperti ini. Ibu bisa ambil lah nih, Pak ya, kelihatan ya. Nah, ada sertifikatnya atas nama Ibu ya. Oke. Nah, ada lagi yang sudah transfer? Silakan kita langsung. Saya sudah ambil 2 orang ya. Masih ada 3 voucher lagi. 3 voucher lagi masih bisa digunakan. Ini kalau dari namanya sudah ada yang masuk nih. Atau nggak bisa transfer sekarang ya. Minta izin dulu boleh sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau dibukakan? Karena itu akan langsung masuk ke WA-nya Bapak Ibu tadi yang Bapak Ibu sudah buat Bapak Ibu ya. Ya teman-teman kan tadi sudah ngisi WA. Nah, silakan transfer kemana? Transfer ke sini rekening Mandiri 10500003122. Bisa Bapak Ibu? Betul nggak atas nama Rahmat? Nanti salah pula. Atau kan? Ya kan? 10500003122. Astagfirullah, kok saya jadi ragu ya? Apa benar nggak? Ada yang nggak bisa transfer ya? Astagfirullah. Oke, silakan. Ada yang mau dicoba? Nih voucher 50.000. Sebentar Pak Ibu, kalau nggak mau transfer nih, saya buka dulu. Saya kok jadi lalai. Nah, satu usaha. Oh, astagfirullah. Kelebihan angkanya Pak Ibu. Ya, mohon maaf ya, salah ya. Ada yang nggak bisa, kenapa nggak bisa transfer? Ternyata salah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kelebihan nih angkanya. 10500003122 Mohon maaf Bapak Ibu ya. Makanya kok nggak masuk-masuk transferannya izin, izin, izin. Ini saya ulangi ya. Mohon maaf. Ini atas kesalahan di sini ya. Ternyata ada kelebihan angkanya tadi 045 ya. Oke, sudah dimasukkan. Ada QRIS-nya ada Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Besok juga Bapak Ibu. Yang penting atas nama siapa Bu? ISK. Kita kita belum bisnisnya ya. Peluang bisnisnya setelah ini. Saya kasih satu lagi nih. Ini udah 3 orang. Oke, Ibu ISK atas nama siapa ya ini? ISK, ISK. Apakah Rokyat atas nama siapa ya Bu ya? ISK itu. Sony Iskandar. Sony. Kalau saya cek, Sony Iskandar belum masuk. Coba isi dulu, isi dulu Pak yang tadi yang saya kirimkan di chat Zoom. Oke, setelah ini kita akan masuk kepada peluang bisnisnya ya. Nah, Pak ini Pak, diisi dulu Pak, Pak Sony.
Nah, itu saya kirim. Nah, peluang bisnis kalau Bapak Ibu tahu nanti akan semakin dahsyat. Oke, Bapak Ibu sudah kebetulan sudah jam 9, saya langsung aja masuk kepada peluang bisnisnya ya. Oke, peluang bisnisnya bagaimana? Bapak Ibu yang mau tetap transfer, mau kirim silahkan. Nanti langsung saya aktifkan. Nah, Bapak Ibu nanti tadi Ibu ya bisa hubungi saya di nomor 0853 5551 7722. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke peluang bisnisnya. Siapa yang mau? Ada yang mau? Oke, Aska ini bagaimana peluang bisnisnya? Nah, saya katakan Bapak Ibu bahwa kita ini baru dimulai itu di 8 Oktober kemarin, itu pra-launching itu baru beberapa orang. Kebetulan saya adalah pebisnis tour travel umroh, di mana kami bernama Tour Travel Revolution, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, foundernya Pak Ardan tadi. Nah, mereka memberikan kesempatan dan alhamdulillah saya sebagai cabang TTR. Nah, cabang ini diberikan kesempatan untuk lebih ya, bisa memulai atau kesempatan untuk memulai bisnisnya. Bapak Ibu makanya orang-orang pilihan, orang-orang yang kesempatan dan peluangnya sangat besar. Soft launchingnya baru 19 Oktober kemarin dan grand launchingnya saat sekarang sedang ada umroh Khalifah itu di tanggal 5 sampai tanggal 13 November. Artinya sekarang ini, ya Bapak Ibu, kesempatannya besar. Nah, apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu? Nah, posisinya apa peluang bisnisnya Bapak Ibu akan menjadi yang namanya konselor. Nah, konselor. Apa itu konselor? Nah, mungkin agak bingung ya hal yang baru, tapi tidak masalah. Kita ada Aska, Aska itu sebagai user, tadi Bapak Ibu, orang-orang yang ngetes, ada yang konselor, dan ada master. Nah, konselor ini, yang user tadi 100.000. Konselor ini berapa? 550.000. Tapi ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Nah, inilah ID konselor, dapat 250 token, dan workshop Aska, ini insya Allah Jumat Bapak Ibu sudah bisa ikuti. Nah, 250 token ini Bapak Ibu bisa jual satu orang, satu token. Satu token untuk satu user. Satu token, satu user harganya 100.000. Kalau 250 token, berarti ada 100.000 yang Bapak Ibu jual, maka Bapak Ibu akan berapa mendapatkan income-nya? 25 juta. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada Master Aska. Ini Alhamdulillah sudah hadir, nanti akan saya coba jelaskan. Nah, apa yang didapatkan Aska Konselor ini? Bapak Ibu akan bergabung dengan Aska Konselor yang akan membantu orang lain. Nah, platformnya itu sudah siap, ready Bapak Ibu gunakan, hanya menggunakan Android Bapak Ibu bisa. Ya, jadi dengan Android Bapak Ibu bisa mengetahui karakter seseorang dalam hitungan detik. Kemudian ada workshop. Nah, workshop ini Bapak Ibu mahal ya. Ini 900.000 kita sampai 1 jutaan. Itu jutaan kalau kita ikutnya offline. Nah, online ya mungkin tidak sampai segitu. Tapi Alhamdulillah untuk Bapak Ibu yang mengambil bisnisnya konselor ini, maka gratis. Ya, Bapak Ibu artinya ya biaya workshopnya udah tertutupin dengan biaya Bapak Ibu mendaftar atau menjadi konselor tadi. Kemudian akan mendapatkan token. Nah, ini dahsyatnya. Token 250 orang atau 250 token tadi, ketika Bapak Ibu jual dengan 100.000, maka Bapak Ibu mendapatkan income atau uang senilai 25 juta. Jadi, itu kalau Bapak Ibu jual 100.000. Bagaimana kalau Bapak Ibu jual 150.000, 200.000, sah-sah aja. Itu kan bebas Bapak Ibu mau jual. Nah, tapi kalau terendah, Bapak, boleh nggak saya jual di bawahnya? Nah, maka kita harga yang sudah diminta agar disamakan itu 50.000. Nah, tapi kalau 50.000 kan sayang. Kenapa jual 50.000? 100.000 aja langsung kan. Karena harga rata-rata 100.000. 50.000 nih kalau ada event, kalau Bapak Ibu misalnya mau ngetes satu sekolah, misalnya sekolah itu ada 100 orang, tentu biasanya ada negosiasi, ya kan? Nah, disitulah baru biasanya dimainkan. Atau seperti saya buat acara event nih, seminar, maka khusus untuk orang-orang pilihan yang mau, maka dapat potongan diskon. Itu aja sebenarnya boleh. Tapi kalau 100.000 bisa, kenapa mesti 50? Terus kalau 100.000 lebih boleh nggak boleh? 150.000 bisa, silahkan. Nah, karena ini sudah kita buktikan, kita bisa jual sampai 150.000. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa ya. Ini baru kemarin tanggal 3 November. Nah, Bapak Ibu mau jual berapa nih? 200.000, silakan. Kalau Bapak Ibu jual 200.000, maka potensi peluang income uang Bapak Ibu terima bukan lagi 25 juta. Berapa? 50 juta, Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekali bayar tadi, itu tidak akan hangus, tidak akan hilang, tidak akan habis. Bukan habis, tidak hangus. Tidak habisnya habis kalau dipakai. Tapi maksudnya kalau dalam setahun ini saya habiskan itu Pak 250 tokennya nanti hilang atau hangus nggak? Enggak.
dia akan hilang atau habis terpakai kalau Bapak Ibu pakai, ya. Jadi dasar ya. Nah, kegunaan ini Bapak Ibu, saya nggak tahu nih ya, apa saja profesi Bapak Ibu, aktivitasnya. Ada mungkin guru, trainer, atau mungkin di apapun posisinya bisa menjalankannya. Ibu rumah tangga juga ada bisa dasar ya. Nah, kegunaannya untuk apa nih? Kalau bagi kita sebagai saya nih sebagai trainer, motivator, nah ini seneng nih bisa jadi ice breaking, obrolan pembuka, bisa jadi menambah database. Nah, Bapak Ibu bagi yang pebisnis, pengusaha, nah, yang mainnya di digital marketing lainnya itu menambah database. Nah, jadi motivasi, inspirasi, terus menjadi tema live. Nah, Bapak Ibu yang suka online, buat konten online ya, live gitu, maka bisa. Karena ini sudah dibuktikan sama founder kita. Kalau kita biasanya live itu orang yang mampir karena kita mungkin tidak, memang bukan orang yang apa ya, aktivitasnya itu kalau live biasanya 10 orang, belasan orang. Tapi ketika kita pakai tema live ini kemarin diuji, itu ratusan sampai 500-an orang tembus ya. Ya, ini bebas ya mau digunakan untuk apa, yang penting bermanfaat. Nah, entry point selling, Bapak Ibu mau jual apa nih? Oke, kasih gratis ini. Boleh, boleh, bukan gratis ya, dibayarkan ya. Nah, atau bayar ini nanti Bapak Ibu bisa jual yang lain. Nah, orang kenapa? Oh iya, kamu itu sebenarnya orangnya aktif. Nah, orang aktif ini kalau diminta untuk dia apa? Kalau aktif, kalau eh, bekerja itu bagus. Ayo kerja sama saya gitu. Entry point untuk masuk untuk kerja sama dia. Nah, kalau kamu ini orangnya humanis, nah ini cocok nih interaksi, berbicara sama orang senang. Nah, kamu suka nggak berbicara sama orang terus ngobrol-ngobrol terus akhirnya closing, ada jualan. Oh, boleh juga itu seneng gitu ya. Akhirnya entry point-nya itu maksudnya untuk orang akhirnya menjualkan produk kita misalnya dan lainnya. Nah, untuk seminar pelatihan bisnis baru. Nah, Bapak Ibu yang di sini ada yang belum punya bisnis? Ada. Nah, kalau ada ini dia hanya dengan modal yang sangat terjangkau. Bayangkan di mana Bapak Ibu bisa modal tidak sampai 1 juta, bahkan hanya 550.000, tapi sudah bisa menghasilkan sampai 25 juta. Ya, dan itu sangat mudah. Bapak Ibu hanya dari handphone ya, hanya pakai dari handphone. Jumpa orang, isikan datanya, isi. Bahkan nggak jumpa orang pun bisa. Saya sudah beberapa orang yang saya lakukan tanpa jumpa. Ya, termasuk sekarang pakai Zoom juga tanpa jumpa ya. Nah, cross selling, upselling itu paham lah ya, untuk bisnis kita saling menguatkan, kita tambahkan ini. Kemudian jasa konseling, tes bakat dan karakter, dan follow up bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ada yang menarik juga untuk karir ya. Wah, karir saya di mana nih? Nah, ini bisa Bapak Ibu temukan. Nah, untuk anak-anak sekolah juga agar tidak salah jurusan juga menarik nih. Jangan kita paksakan anak kita, dia senangnya sebenarnya humanis, tapi kita paksakan dia di teknik. Waduh, stres Bapak Ibu. Ya, di teknik dia harus berhubungan dengan alat-alat, sementara dia senangnya jumpa orang gitu ya. Nah, itu kasihan kadang kita memaksakan. Nah, makanya jurusannya kita sesuaikan. Memotivasi anak kita jadi tahu. Cara cara belajar efektif juga kita tahu. Nah, ini banyak gunanya. Nah, semakin hebat, semakin canggih ketika Bapak Ibu nanti mengenal yang namanya Master Aska. Nah, Master Aska ini Bapak Ibu akan menjawab apapun yang Bapak Ibu tanya, rangkaian teknologi zaman sekarang ini. Bapak Ibu mau nanya apa tentang hasil tesnya misalnya. Master, saya ini kan humanis. Kalau humanis ini apalah pekerjaan yang cocok untuk saya? Nah, ini contoh. Nanti Master akan menjawab, cet, 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 gitu. Master Aska, saya ini kira-kira kalau kekurangan saya hasilnya seperti ini. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan atau menutupi kekurangan saya? Nanti akan muncul terjawab. Bahkan nanti saking ininya terus berkembang ya, karena ini kan kita terus membuat inovasinya agar dia semakin dahsyat, maka Bapak Ibu pun bisa nanti, Master, kira-kira makanan apa yang cocok dengan saya? Master, kira-kira kalau saya healing, kira-kira apa yang cocok untuk saya ya? Bebas. Kenapa? Karena inilah yang namanya AI. Dengan kecanggihan zaman sekarang, kita sudah bisa menanyakan kepada sang master. Bapak Ibu, unik ya. Pernah paham kan Bapak Ibu ya? Yuk kita coba tes ya, Master Askanya kita undang. Oke, sudah isi data. Oke, ntar ya. Ini Bapak terakhir ya, Pak Iskandar ya. Pembayarannya boleh besok karena tidak ada ATM. Oke, QRIS saya punya, tapi saya nyimpannya nggak tahu sekarang di mana. Oke, kita buktikan dulu izin Bapak Ibu ya. Saya ambil satu untuk Bapak Iskandar ya. Oke, Pak Iskandar, mari kita lihat hasilnya. Bapak langsung terima di handphone Bapak di WhatsApp Bapak. Silakan cek. Oke. Nah,
Oke, dapat ya Pak? Udah muncul ya? Oke Pak, langsung kelihatan kan ya? Nah, Bapak adalah tipe orang yang senang membuat sesuatu, idenya banyak, ya. Maka Bapak juga kalau dalam usaha atau bisnis, kerjaan, Bapak tuh senang termasuk orang yang visioner. Seperti itu, Pak. Nah, jadi Bapak suka berinovasi. Nah, benar nggak, Pak? Pak Iskandar? Termasuk nggak? Udah terima, Pak ya? Karena Bapak orang yang senang berimajinasi nih, berkreatif, Bapak itu. Silakan Pak Iskandar, sudah masuk? Silakan di chat ya. Nah, karena waktu kita terbatas, saya lanjutkan ya. Kita mau nyoba ngobrol sama Iska. Nah, jawaban Pak Iskandar benar ya. Bapak Ibu, ini kebetulan saya chatnya langsung ke saya. Ah, Master. Oke, ini ya Bapak Ibu. Nih, kita langsung ke Master. Bapak Ibu mau tanya apa sama Master? Oke, saya ini dulu ya. Nih, Master ya. Oke, Bapak Ibu ya. Saya coba biar nggak kelihatan keluarnya. Nah, Master Aska ini Bapak Ibu itu bisa membantu kita menjawab hal-hal yang ingin kita eh, tanyakan. Nah, kan betul-betul ini sangat dahsyat ya Bapak Ibu. Bagi yang mau bisa tanyakan sebentar nih saya coba mana ya caranya agar ini tidak keluar. Nah, oke, kita tanya Master ya. Master Aska. Oke, kita tanya Master Aska ini. Oke, nah ini Master. Pak tanya Bapak Ibu mau nanya apa sama Master? Oke ya. Pak. Oke, nggak apa deh. Ini Master. Ya, kenapa nggak nampak? Kenapa Bapak Ibu ya? Ini jadi kita nggak nampak semua chattingan nanti. Kayak seru. Oke, Master. Oke, tuh saya pernah nanya nih. Oke, sekarang Bapak Ibu eh, tadi benar ya kata Pak apa ya? Sekarang kita mau lihat kreatif. Nah, kita lihat nih apa Master tanya apa saja kekurangan tipe kreatif. Oke, kita tunggu ya. Harusnya dia menjawab langsung. Nih, apa jawabannya kira-kira? Nah, nih, Kak Rahmat, wah manggil Kak dia ya. Kekurangan tipe kreatif meliputi pelupa. Nah, bagaimana kira-kira Pak? Tipe kreatif cenderung memiliki daya ingat yang kurang baik dan mudah lupa. Kurang efisien. Mereka sering kali tidak efisien dalam mengeksekusi ide-ide yang ada. Nah, stres karena batasan. eh, Tipe ini bisa merasa stres jika ya, jika terlalu diatur dan dibatasi yang dapat menghambat ekspresi kreativitasnya. Jadi maksudnya orang-orang kreatif. Nah, Bapak Ibu nih kalau punya anak, kalau Bapak Ibu melihat anak kita itu senang berkarya, jangan dipaksa dia atau dihentikan ketika dia berkarya, karena dia nggak suka gitu, nggak. Kalau bisa Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika anak mulai nampak mungkin membuat sesuatu, kita sebagai orang tua menanyakan, oh ini adik membuat apa? Oh, buat ini ya. Kalau dibilang, "Ah," kita harus kembangkan malah. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita buat sesuatu, wah ini buat berantakan aja, udah stop, 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 stop. Nah, artinya ini akan menghambat dia. Nih, kalau seandainya Bapak Ibu lakukan itu anak bisa stres. Nah, kembali kepada diri kita. Diri kita sendiri juga kalau ada mungkin sebagai kerja karyawan, itu ada kalau bos kita lagi busa gini, ada bos atau siapa lah teman menghambat atau apa, nyekat atau apa, nyetop atau setidaknya kita jadi nggak bisa melanjutkan aktivitas kita berkarya, itu stres. Nah, ini orang-orang yang berada di kreatif. Nah, kira-kira apa yang mau tanya Bapak Ibu? Ada yang mau tanya Pak? Bebas, sekarang bingung sendiri karena ini. Nah, apa kerjaan yang cocok untuk tipe kreatif? Bapak Ibu ada titipan pertanyaan? Ya, silakan kalau ada titipan pertanyaan.
Oh, udah ada nih nanya gitu ya. Oke, baik Pak. Nih, Pak, terima kasih ya kita kasih pertanyaan nih. Nah, ini agak lambat deh ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi tetap akan dijawabnya sama si Master. Kenapa? Namanya mesin. Nah, nanti Bapak Ibu ini kan banyak yang bertanya ya. Mungkin pekerjaan yang paling tepat. Biar nggak bingung deh. Yang paling tepat untuk oh udah yang cocok paling tepat sama lah ya. Inilah. Jadi kalau kreatif itu bisa. Sebenarnya Pak Bapak Ibu ya pekerjaan itu bisa saja siapa aja bisa karena ini kan eh, semua orang tuh ada, lima-limanya ada. Cuman dominannya di mana? Nah, kalau dipilih di sini ini dominannya. Kalau paling tepat nah, sekarang paling tepat untuk tipe kreatif. Apa jawabannya kalau paling tepat enggak? Nah, kalau dilihat kan ini lebih kepada sesuatu yang memicu untuk sesuatu yang apa ya, memiliki ide-ide. Makanya pengusaha ini, Bapak Ibu, itu kalau orang kreatif itu artinya sangat potensial, bagus sekali. Nah, hampir sama ya. Nah, sekarang kita bertanya batasan yang bikin stres. Oke, kita tanya. Oke, pertanyaannya berarti apa batasan untuk tipe kreatif? Eh, Gawat, ada lagi Bapak Ibu. Ini kita sambil ini ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, ini kita tunggu sambil menunggu. Oke, ada lagi saya sudah bayar. Oh, udah bayar. Oke, Pak. Oke, siap. Eh, konfirmasinya ke saya, ntar Pak ya. Saya aktifkan ke Pak Bambang langsung. Cek. Oke, Pak Bambang, silahkan masuk. Karena konfirmasinya langsung ke saya, Pak, untuk ini. Kalau sudah transfer. Oke, bukan ke WA balasan. Kalau WA yang tadi kan WA dari sistem. Oke, Pak Bambang, langsung kan. Nah, bisa dilihat. Nah, itu Pak ya tadi ada pertanyaan kan? Jadi Bapak, batasan yang bikin stres itu untuk tipe kreatif itu jika terlalu banyak aturan. Maka jangan sampai kalau Bapak masih bekerja dengan orang lain, ketika Bapak ada pimpinan atau teman yang menghambat atau mengatur Bapak, Bapak itu stres. Jadi jangan sampai apa ya terpengaruh lah. Bapak sebenarnya makanya cari yang lain ya. Mungkin lebih bebas gitu ya. Kurang kebebasan ekspresi, perfeksionis, tipe kreatif cenderung memiliki standar yang tinggi. Ya, kenapa itu? Nah, untuk hasil karya mereka dan tekanan untuk mencapai kesempurnaan dapat menyebabkan stres. Nah, karena saking pinginnya untuk sempurna ya. Oke, Pak Bambang ya, langsung kita lihat poin nomor 6. Nah, tidak diterima. Oh gitu Pak ya, terasa ya nomor 6 ya. Eh, Nah, ini Pak nanti kalau Bapak cuman ini kan nanti nggak enak kita jadi nampak Bapak kalau mau Bapak bisa nanti tanya sendiri. Bapak tanya sendiri. Karena kalau kita teruskan nanti kan ini bagian dari yang kita hadapi. Nah, misal Bapak nggak mau tentang ini, Bapak tanya aja misal nomor 6 nih bagaimana caranya untuk agar tidak ini kita tidak diterima ini agar tidak stres. Nah, boleh Bapak tanya nanti ke Master Aska ini. Oke, Pak Bambang, wah Pak Bambang sama seperti saya nih orangnya senang ini mau mengerjakan ini juga bisa mengerjakannya tapi akhirnya separuh-separuh tapi Pak Bambang ya orangnya penuh perasaan senang menolong orang membantu orang lain bahkan cenderung mau berkorban untuk orang lain dan maunya damai tenang betul nggak Pak Bambang seperti itu nggak kira-kira. Nah, tapi kalau ada sesuatu, dia senang berkumpul sama orang lain, bisa menyesuaikan. Wah, betul kata Pak Bambang ya. Jadi Bapak Ibu, itu diri kita. Tapi kalau dicontohkan di sini ada tokoh artis, nggak harus seperti itu. Itu kan contoh-contoh orang yang dia adaptif, tapi dia kemana dimasuknya. Nah, kayak saya, kenapa saya bisa jadi trainer? Padahal saya adaptif dan yang saya rata-rata. Sebenarnya saya jadi trainer karena saya potensi trainer yang saya naikkan. Kenapa? Saya sering ikut belajar. Saya ikut Pak Tung Desemwaringin, saya ikut James Gui, saya ikut Herman Kertajaya, saya ikut semua Tung Desemwaringin Andri Wongso pertama yang membuat saya termotivasi. Nah, itu yang saya naikkan potensi saya, akhirnya saya jadi trainer. Saya bisa ngomong padahal kalau disuruh terus-terusan juga saya nggak selalu. Nah, untuk ke Master Aska bagaimana? Nah, Master Aska ini Bapak Ibu, nah ini
Bapak Ibu langsung saya kasih, boleh ya, agar Bapak Ibu bebas. Tapi Bapak Ibu syaratnya sudah tes dulu. Yang nggak tes, sebelum tes, jangan. Karena bingung sendiri nanti ya. Nah, jadi nanti akan saya kasih Bapak Ibu. Ya gini, belum tes, ya contoh Pak Bambang udah tahu nih adaptif, maka sih bebas bertanya. Tapi kalau belum tes, saya nih apa sih? Eh, apanya tipe energi saya apa sebenarnya? Maka akan membingungkan Bapak Ibu sendiri. Jadi saran saya tesnya dulu dimaksimalkan. Nah, saya kirim. Oke, Bapak Ibu silakan ini saya kirim ke Bapak Ibu tuh Master Aska langsung klik. Untuk Master Aska ini Bapak Ibu murah ya. Tapi ini karena ini ada biaya kepada WhatsApp-nya, servernya, kepada biaya-biaya lain-lainnya, maka itu, nah Bapak Ibu silakan. Ini berlakunya 30 hari Bapak Ibu ya. 30 hari Bapak Ibu bebas bertanya sepuas-puasnya. Tapi mau nggak saya kasih tips? Tipsnya bagaimana? 90.000 atau 100.000 lah kita genapin. 100.000 ini sebenarnya ini sangat-sangat mudah ya Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu berhasil satu orang aja Bapak Ibu eh, kasih dia untuk tes bakat, Bapak Ibu kan dibayar 100.000. 100.000 maka sudah menutupi biaya Bapak Ibu untuk ini. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ada 10 orang, 10 kali 100, udah 1 juta. Jadi kalau saya bilang 100.000 untuk Master Aska ini kita tempat bertanya itu sangat-sangat murah. Saya udah bertanya berapa orang sangat murah. Nah, Bapak Ibu silahkan isikan ya. Kalau Bapak Ibu tadi sudah login di pertama dalam untuk ini konselor Aska, maka di sini. Oh, Bapak Ibu sudah saya kasih belum konselor Aska tadi belum ya? Astagfirullah. Ada yang bertanya juga mau jadi konselor Aska, Bapak Ibu silahkan langsung. Nah, ini saya kasih juga ya. Yang mau jadi konselor Aska, Bapak Ibu langsung klik di sini ya. Nah, itu. Lah, Bapak Ibu langsung klik. Nah, nanti Bapak Ibu jadi konselor Aska ini, Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan seperti ini. Saya ulangi ya. Bayar berapa Bapak Ibu? 550.000. Bapak Ibu dapat 250 token. Dijual 100.000, maka inilah penghasilan Bapak Ibu. 25 juta. Dasar Bapak Ibu. Nah, klik langsung daftar sekarang di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin akan kaget nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di sini. Kenapa? Karena dahsyatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seandainya sudah menghabiskan token ini, maka Bapak Ibu untuk berikutnya tidak lagi perlu membayar segini. Tapi berapa? 2.000 per tokennya. Nah, Bapak Ibu nanti ada pilihan paket mau isi berapa? Isi 100, isi 50. Silahkan hitung berapa? 50 kali 2.000. Kebayang ya? Sangat-sangat ringan. Nah, paham Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang mau isikan datanya. Data Bapak Ibu di sini nama misalnya Rahmat. Nah, isikan saja. Eh, Rahmat Junaidi, alamat email. Ini kalau merah ini harusnya artinya harus diisi password, nomor handphone, pilih nomor rekeningnya, dan buat pesanannya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai Bapak Ibu lakukan ini, maka sudah langsung bisa ngetes anak-anaknya. Istri, Pak Bambang misalnya nih mau nanya istri. Oh, ini Bapak Bambang ada nanya ya. Oke, sebentar. Kalau di DISC, saya tipe dominan, di Stephen saya insting, ya. Nah, Stephen berarti tepat Pak. Saya juga insting, Pak Bam, ya. Saya juga insting. Oke, oke, saya udah kirim Pak untuk Master Aska tadi sudah saya kirim. Master Aska tuh yang ini. Oke, saya kirim ke Bapak Bambang langsung ya boleh. Master Aska nih. Nah, itu Master Aska. Nah, konselor Bapak bisa ambil di sini. Nah, ini Bapak sudah bisa puas-puas untuk tes tes yang ada ya. Contoh anak ada berapa? Ada 3. Tes anak pertama, kedua, ketiga. Nanti setelah Bapak tes, wah tanya nih sama Master Aska, Pak, Master ini bagaimana untuk anak saya yang seperti ini. Nah, itulah kepuasan kita untuk membuat ya belajar sambil ya berkreasi juga ya bagaimana menjadikan lebih baik diri kita dan orang-orang sekitar kita ya anak kita, istri kita, ya teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu bisa kasih ini.
Nah, Bapak Ibu, itulah mungkin yang bisa saya berikan. Oke, materi kita sampai Master Aska tadi ini. Nah, Bapak Ibu sudah paham ya, Master Aska itu itulah dia. Nah, mungkin ini pesan dari Master Sandi yang salah satu bagian dari yang sudah menjalankan ini, Master yang di Aska ya. Lakukan apa yang menjadi terbaikmu, fokus pada kelebihan terlebih dahulu, bersyukur atas potensi yang Tuhan berikan, bersabar terhadap kekurangan, dan terus dilatih. Insya Allah menjadi generasi unggul dan multi talenta. Dan ini saya ambil untuk menguatkan diri kita bahwa semua itu harus ingat, semua manusia tetaplah sama di sisi Allah. Yang membedakan apa? Yang paling bertakwa. Ini di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, ini eh, mengingatkan kita soal terutama sebagai Muslim. Wah, kita walaupun apapun ceritanya, bakat apapun yang kita miliki, ingat harus kita utamakan untuk bisa bertakwa. Ya, karena itu yang membedakan kita. Kita paksakan pun aku aktif dengan kita bekerja dengan giat, iya dapat uang banyak, rumah mewah, harta berlimpah, tapi tidak bertakwa maka tidak ada apa-apanya. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu ya mungkin saya bisa sampaikan. Nah, tinggal waktu 4 menit lagi. Nah, ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang bertakwa, saya punya program namanya Transformen. Nah, Transformen ini adalah program mentoring 15 hari transformasi diri. Siap jadi agen perubahan? Nah, ini program ini bisa untuk Bapak Ibu boleh, untuk anak-anak juga boleh ya. Artinya saya memberikan ilmu-ilmu yang saya miliki agar bisa menjadi tambahan bekal bagi Bapak Ibu untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kalau bagi Bapak Ibu yang mau, saya kasih juga linknya di chat Zoom. HTTP Transforman. Nah, Bapak Ibu akan menemukan jati diri sejati, kompas batin. Nah, orang nggak paham nih apa kompas batin saya. Nah, bagaimana menjadi mukmin bertakwa, meraih berkah sukses, selalu bahagia kapan saja dan di mana saja. Nah, yang menariknya ada bagaimana cara bebas utang, hidup tanpa riba. Kemudian melebarkan rezeki, ya pintu rezeki, pintunya kita lebarkan dengan istiqomah 3S. Apa itu 3S? Nanti ada di sana ya disampaikan. Menyelesaikan masalah dengan kekuatan 3A. Ini bukan Zoom Bapak Ibu ya. Ini bukan Zoom. Jadi kalau 15 hari Zoom, waduh, puyeng juga ini tiap malam atau tiap hari. Nah, ini adalah Bapak Ibu belajar bisa kapan saja dan di mana saja melalui video rekaman yang diberikan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena kita mentoring. Ada latihan-latihan yang diberikan setiap harinya. Dan Bapak Ibu insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat meraih surganya. Apa nanti? Silakan Bapak Ibu ikuti di mentoring. Nah, Bapak Ibu sudah saya kirimkan. Insya Allah ini berjalan setiap bulannya tanggal 1 sampai tanggal 15. Jadi siapa saja boleh ikut. Setiap hari Bapak Ibu dapat video rekaman dari saya tentang materi-materi ini selama 15 hari. Ada Zoom juga nanti saya kasih ya untuk bertanya, diskusi dan lainnya. Nah, untuk mendaftar silakan tadi di sana. Oke, sekarang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, Bapak Ibu tentu menunggu juga ada yang saya berikan gratis 5 ebook ya. Ebook solusi finansial mulai dari cara konsisten di bisnis, cara tembus target penjualan sampai cara memperbaiki penghasilan. Bapak Ibu boleh sambil klik link ini di mana saya memberikan kulwa juga, kulwa ini kuliah via WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah mendaftar di sini nanti Bapak Ibu bisa mengambil 5 ebook tadi karena akan saya berikan ketika Bapak Ibu sudah mendaftar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mendaftarnya? Klik ya, seperti di atas HTTPS. Oke, biar nggak bingung, biar nggak sulit Bapak Ibu. Eh, Mengkliknya saya ketikkan lagi di chat Zoom. Nah, itu dia. Kalau transformer tadi Bapak Ibu langsung buka seperti ini nih ya isinya. Oke, lama ya. Oke, sekarang saya buka sharing for entrepreneur, Bapak Ibu langsung nah mengisi data seperti ini. Ini gratis. Ini setiap Selasa dan Jumat itu biasa saya berikan apa ya. Nah, bagi yang sudah register mungkin ini. Nah, silakan isi. Klik ini submit. Nah, transforman Bapak Ibu, nah ini transforman. Saatnya transformasi diri menjadi lebih baik dan jadi ke agen perubahan. Nah, ini ya diri kita boleh anak-anak kadang mager ya, baper, stres, beban hidup berat. Makanya kita berikan dengan solusi menjadi agen perubahan. Agen perubahan ini maksudnya Bapak Ibu berubah. Bahkan bukan hanya Bapak Ibu yang berubah, tapi Bapak Ibu juga membantu orang lain ya, kayak Superman kali ya. Ya, seperti itu dibuka jadi agen perubahan. Nah, menariknya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan mendapatkan nanti insya Allah ada namanya pahala investasi. Ya, kita sebut namanya MLP. Apa itu multi level pahala? Oke, Bapak Ibu, itu mungkin untuk transformer. Nah, pas 30 habis ya. Oke, Bapak Ibu, nanti langsung aja. Nah, banyak di sini bonusnya juga ada. Bapak Ibu ambil bonusnya apa? Bonusnya nih, nah tuh. Tips mengelola keuangan, rahasia anti menunda pekerjaan, tips perut rata tanpa diet,
buat kulit wajah makin cerah. Ini gratis diberikan untuk Bapak Ibu. Oke, terakhir tadi sudah ini dan Bapak Ibu kalau mau dapatkan rekaman hari ini, malam hari ini silakan klik di sini. Waduh, banyak kali harus dicatat ya apa ya. Bapak Ibu bisa klik ya. Ada yang sudah daftar? Nah, bagi yang belum, saya kasih juga lah di chat Zoom-nya. Bapak Ibu langsung klik. Bapak Ibu klik-klik aja. Nanti ngisinya pas kita udah bubar boleh diisi. Jangan sekarang. Supaya waktunya Bapak Ibu nggak ketinggalan. Nah ya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan, boleh langsung chat saya di 0853 55517722. Nah, ini Bapak Ibu silakan follow saya. Kalau Bapak Ibu di Medan, boleh datang ke tempat saya, kantor saya Jalan Bunga Rinte, Kompleks Springfield nomor 8E, Medan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu sempatannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, ya Pak Bambang, ya Pak Maria, mungkin tidak bisa satu sebutkan. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Besok Bapak Ibu, bagi yang memang sudah mengambil program konselor ataupun master, saya akan hadir juga untuk mengajarkan, kalau besok lebih pada prakteknya. Insya Allah, kalau tidak ada halangan ya. Nah, bagi Bapak Ibu sudah ambil konselor, maka Jumat malam insya Allah bisa ikut workshopnya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.